Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UAS genap komputer masyarakat tahun 2022 dan 2003. Apa yang akan dibahas tentang UAS ini yaitu untuk menjawab semua soal-soal dengan menggunakan PowerPoint. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 4182201113 dan jurusan yang diampu adalah Sistem Informasi angkatan tahun 2022-2023. Oke, yang pertama langsung masuk ke soal yang pertama. 3 contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri. Studi kasus yang pertama yaitu pelanggaran desain industri. Contoh, perusahaan A, sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia, telah mengembangkan desain unik untuk produk furnitur mereka. Namun, perusahaan B memproduksi dan memasarkan produk furnitur yang memiliki desain yang sangat mirip dengan desain produk perusahaan A tanpa izin dari perusahaan A. Nah, perusahaan A merasa bahwa perusahaan B telah melanggar hak kekayaan intelektual mereka dan ingin melindungi desain industri mereka. Nah, untuk hasil dari studi kasus ini adalah setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, pengadilan niaga mengeluarkan putusan yang dapat memerintahkan perusahaan B untuk menghentikan produksi dan penjualan produk dengan desain industri yang melanggar hak kekayaan intelektual perusahaan A. Nah, studi kasus yang kedua, pelanggaran hak cipta dalam industri musik. Contoh, seorang musisi, Rani, telah menciptakan lagu-lagu orisinal atau biasa disebut original asli yang menjadi sangat populer di Indonesia. Namun, beberapa perusahaan rekaman tanpa izin menggandakan dan mendistribusikan lagu-lagu Rani di dalam negeri. Rani merasa bahwa hak ciptanya telah dilanggar dan ingin melindungi karyanya. Hasil dari studi kasus ini adalah dapat disimpulkan Rani dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan perusahaan rekaman dapat menawarkan permintaan maaf serta menghentikan distribusi lagu-lagu yang melanggar hak cipta. Untuk studi kasus yang ketiga, pelanggaran hak paten dalam industri teknologi informasi. Perusahaan A, sebuah perusahaan teknologi informasi di Indonesia, telah mengajukan dan mendapatkan paten untuk inovasi baru dalam perangkat lunak yang mereka kembangkan. Namun, perusahaan B meluncurkan produk perangkat lunak yang menggunakan teknologi yang mirip tanpa izin dari perusahaan A. Perusahaan A merasa bahwa perusahaan B telah melanggar hak kekayaan intelektual mereka dan ingin melindungi patennya. Nah, kemungkinan dari hasil studi kasus ini adalah jika DJKI menemukan adanya pelanggaran hak paten, perusahaan A dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang didukung oleh DJKI sebagai bukti pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh perusahaan B. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan. Nah, untuk selanjutnya, 3 contoh studi kasus yang berada di luar negeri. Studi kasus yang pertama, yaitu dari Apple Inc. dan Samsung Electronics.co Ltd. Studi kasus ini melibatkan perselisihan antara dua perusahaan teknologi besar, antara Apple dan Samsung, terkait pelanggaran paten. Apple mengajukan gugatan terhadap Samsung di Amerika Serikat, menuduh Samsung telah melanggar beberapa paten Apple dalam desain dan fungsi perangkat seluler mereka, atau handphone. Perselisihan ini kemudian berlanjut di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Korea Selatan. Kasus ini menyoroti pentingnya hak kekayaan intelektual dalam industri teknologi global dan dampaknya terhadap persaingan antara perusahaan-perusahaan besar. Nah, dan yang kedua, studi kasus yang kedua adalah perang dagang antara AS dan Tiongkok. Perang dagang antara Amerika Serikat, AS atau disingkat sebagai AS, dan Tiongkok pada tahun-tahun terakhir telah melibatkan masalah hak kekayaan intelektual
di sektor teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat mengklaim bahwa perusahaan di Tiongkok telah mencuri rahasia dagang mereka, termasuk kode sumber perangkat lunak dan desain produk. Mereka mendakwa bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan informasi yang dicuri tersebut untuk mengembangkan produk serupa dan memasarkan dengan harga yang lebih murah. Konflik ini menghasilkan gugatan di tingkat internasional dengan kedua negara berusaha melindungi kepentingan perusahaan dalam hal hak kekayaan intelektual. Nah, yang ketiga, TikTok dan pelanggaran privasi dari berbagai negara. TikTok adalah platform media sosial yang populer di seluruh dunia. Namun, perusahaan ini telah menghadapi kontroversi terkait pelanggaran privasi penggunaan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, India, dan India. Otoritas dan regulator di negara-negara tersebut telah menyelidiki kebijakan privasi TikTok dan dugaan pengumpulan data yang tidak sah. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya hak privasi dan pelindungan data dalam industri teknologi informasi, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi dan melindungi hak-hak tersebut. Yang kedua, plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, atau penelitian orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang tepat. Hal ini melibatkan mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, presentasi, musik, gambar, dan karya intelektual lainnya. 2. Cara pencegahan plagiarisme. Jadi, ketika ada plagiarisme, gimana sih cara kita untuk mengatasi plagiarisme tersebut? Kutipan yang ada 3 poin di sini. Yang pertama, kutipan dan atribusi yang tepat. Jadi, ketika menggunakan ide atau kutipan langsung dari sumber lain, pastikan untuk memberikan atribusi yang tepat dengan mengutip sumber aslinya. Gunakan gaya penulisan yang sesuai, seperti apa atau MLA untuk mengutip sumber secara konsisten agar terhindar dari plagiarisme. Yang kedua, parafrasa dengan benar atau disebut dengan parafrase dengan benar. Jika Anda ingin menyampaikan ide orang lain dengan kata-kata Anda sendiri, pastikan untuk memparafrase dengan benar dan memberikan atribusi yang sesuai. Jangan hanya mengganti beberapa kata atau merubah urutan kalimat tanpa memberikan pengakuan kepada penulis asli. Dan yang ketiga itu gunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Gunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang tersedia secara online atau melalui institusi pendidikan untuk memeriksa karya Anda sebelum mengirimkannya. Ini dapat amat sangat membantu untuk mengidentifikasi potensi plagiarisme dalam tulisan Anda dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya sebelum dikirimkan. Nah, berikutnya adalah 3 studi kasus plagiarisme. Yaitu dari yang pertama ada kasus Jason Blair, Amerika Serikat. Jason Blair adalah seorang jurnalis yang bekerja untuk The New York Times. Dia terbukti melakukan plagiarisme dalam banyak artikel yang dia tulis. Mengambil bagian-bagian dari artikel lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Akibatnya ia dipecat dari pekerjaannya dan skandal plagiarisme ini menimbulkan keraguan terhadap integritas jurnalisme di The New York Times. Yang kedua, kasus Karl Theodor zu Guttenberg dari Jerman. Karl Theodor zu Guttenberg adalah seorang politikus Jerman yang dianggap sebagai calon kanselir potensial. Namun, ia terlibat dalam kasus plagiarisme dalam disertasinya, di mana dia mengambil kutipan langsung dari berbagai sumber tanpa memberikan atribusi yang tepat. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Jerman karena tekanan publik yang tinggi. Nah, dan yang ketiga itu kasus Din Syamsuddin di Indonesia. Din Syamsuddin adalah seorang tokoh Islam Indonesia dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya yang berjudul Islam Kuat, Indonesia Kuat. Ia diduga mengambil sebagian besar isi buku tersebut dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis asing.
Kasus ini menjadi kontroversial dan berdampak pada reputasi Din Samsudin sebagai pemikir dan penulis. 3. Masyarakat informasi. Yang pertama, pengertian. Kita tahu dulu nih, apa sih pengertian masyarakat informasi? Nah, seperti yang ada di PowerPoint ini, masyarakat informasi merujuk pada suatu bentuk masyarakat yang cenderung mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai sarana utama dalam proses produksi, pengolahan, dan penyebaran informasi. Nah, langsung kita masuk ke studi kasus. Studi kasus, contoh sebuah studi kasus masyarakat informasi adalah penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Misal, terdapat ada seorang kandidat dalam pemilihan umum yang berusaha untuk memenangkan suara pemilih melalui penggunaan media sosial. Nah, dari kasus tersebut, kita bisa mengambil sebuah contoh masyarakat informasi. Yang pertama, yaitu akses informasi yang luas. Dalam masyarakat informasi, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui platform media sosial. Calon kandidat dapat menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk menyebarkan pesan politik, membagikan proposal kebijakan, dan memberikan informasi tentang kampanye mereka kepada pemilih. Nah, berikut adalah contoh-contoh plagiarisme. Kayak Victor Whitmill versus Warner Bros. Masalah tato di Hangover. Nah, sekedar informasi, Victor Whitmill adalah sebuah seniman tato dari unboxing yang di sebelah kiri, dan Warner Bros sebelah kanan, karena sebelah kiri dia itu Warner Mill tuh dia duluan Victor Whitmill untuk membuat tato bentuk seperti itu. Nah, yang kedua, Adidas. Contoh, Adidas America Inc. Payless versus Payless So Shorts Inc. Masalah logo 3 batang pada sepatu. Jadi untuk Adidas 3 garis dan Payless itu hanya menambahkan garis atau mengurangi garis. Contoh seperti yang di atas, ada Adidas dengan model yang sama 3 garis, dan Payless hanya mengurangi 1 garis dan mengubah warna hanya dengan desain dan model yang sama. Nah, yang ketiga itu Apple versus Microsoft, membawa masalah elemen antarmuka pengguna grafis atau disebut UI hingga ke Mahkamah Agung. Nah, berikut adalah contoh UI yang menjadi kontroversi antara Apple dan Microsoft. Nah, langsung soal keempat, analisis SWOT mengenai diri sendiri. Oke, pengertian SWOT. SWOT itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Karena dalam soal kali ini adalah implementasi untuk diri sendiri, maka saya akan menggunakan analisis SWOT untuk diri sendiri. Yang pertama, strength, kekuatan. Nah, untuk strength, saya biasa sudah mulai memahami tentang coding, entah itu dalam berbagai bahasa, back end, front end, atau yang lainnya. Saya sudah sedikit mahir lah. Nah, yang kedua itu kekuatan saya adalah mudah berbaur dengan orang lain. Seperti misalkan ada orang baru, bisa beradaptasi, gampang mencari teman, mudah mencari topik, seperti itu. Nah, weakness-nya apa? Untuk diri saya sendiri, weakness-nya itu yang pertama, saya kalau misalkan tuh suka mengerjakan tugas tepat deadline. Kayak misal H-1 deadline atau jam atau bagaimana, pokoknya saya suka banget menunda-nunda tugas. Nah, yang kedua itu bosan. Bosan dalam hal ini itu jika misalkan saya tertarik dengan melakukan sesuatu, maka ketika saya sudah sedikit menguasai, saya kadang-kadang muncul rasa bosan. Nah, itu merupakan suatu kelemahan yang paling fatal karena menurut saya. Karena dengan gampang bosan itu kita
untuk melakukan satu hal kegiatan yang kita tertarik itu jadi tidak maksimal karena terpengaruh oleh bosan. Oke, selanjutnya ada kesempatan, opportunities. Kesempatan untuk diri saya sendiri yaitu learning something new atau bisa disebut uh, ingin mempelajari hal yang baru karena dengan mungkin usia yang masih muda, jadi untuk mempelajari hal-hal yang lebih baru itu bisa mempunyai peluang yang sangat besar. Entah itu main baseball atau mencoba berbicara di depan kamera, itu juga termasuk dalam learning something new. Nah, dan yang kedua sendiri itu untuk mempelajari banyak bahasa asing, berbicara bahasa asing karena di kekuatan saya tadi atau di strength itu saya mudah bergaul dengan orang, kesempatan saya untuk bertemu dengan banyak orang asing itu semakin tinggi. Nah, oleh karena itu saya mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan memperbanyak relasi, entah itu tidak hanya sebagai teman-teman biasa, mungkin dengan orang luar kemungkinan, dan itu bisa menjadi kesempatan saya. Nah, yang keempat, threat, ancaman. Ancaman untuk diri saya sendiri yaitu AI atau bisa disebut artificial intelligence atau artinya itu kecerdasan buatan. Kenapa? Karena untuk industri teknologi saat ini AI itu sangat kuat, terutama dalam hal programmer, karena AI sendiri itu bisa membuat program sendiri yang dimana seorang programmer itu mungkin akan kebingungan untuk membuatnya. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 5. Kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang pertama itu kita lakukan tuh survei lokasi. Nah, untuk lokasinya sendiri itu dia berada di Pondok Pesantren Siratul Al-Rahman di Jalan Darmonita 4, Rawabuaya. Kebetulan lokasi itu adalah lokasi ketika saya sekolah SMP, saya sempat mondok di lokasi pengabdian masyarakat kemarin. Nah, setelah survei lokasi, kita melakukan persiapan. Persiapan mulai dari memasang kamera, memasang proyektor, memakai jaket almet untuk identitas kampus Universitas Mercu Buana, terus menyediakan makanan, minuman, terus menyediakan tempat-tempat untuk para peserta duduk. Nah, ini adalah inti acara ketika kita memaparkan materi yang kita bawa, serta ada interaksi tanya jawab antara pembawa acara, pengisi materi, serta peserta. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah penutupan acara. Ketika acara selesai, kita tutup dengan foto bersama dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada santri-santri serta pengurus-pengurus yang telah mengikuti acara kami pada hari itu. Ini adalah fotonya. Oke, terima kasih. Itu sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.